Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Refly Harun memberikan sebuah kabar yang sangat mengejutkan kepada kita semua nih. Bahwa dirinya sudah menandatangani surat kuasa dari Roy Suryo, Rismond, dan juga Tifa. Dan dengan surat itu, Refly Harun sudah secara resmi mendampingi Roy Suryo CS sebagai kuasa hukum. Apakah ini membuktikan bahwa posisi Ahmad Kozinudin sudah tergeser? Dia sudah tergantikan oleh Refly Harun. Dan apakah sekarang Ahmad Kozinudin sedang menganggur, teman-teman? Pantas saja kemarin dia sibuk berdakwah sana sini ya kan. Aduh. Kasihan banget ya, baru melejit sudah dihantam lagi ke bawah. Kok bisa begitu? Ya, mungkin karena omongan dia yang ceplas-ceplos, omongan dia yang selalu tidak menguntungkan kliennya, seperti yang dikatakan Refly Harun, seperti yang dikatakan oleh Faisal Assegaf, dan seperti yang dikatakan oleh TPUA. Makanya dia digeser. Karena ya kuasa hukum ini tidak punya track record yang bagus juga, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana, wah ini yang sangat mengejutkan sih teman-teman, bahwa gelar perkara khusus akan dilakukan oleh Polda Metro terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi yang uniknya, Roy Suryo tidak berani gelar perkara khusus ini dilakukan secara terbuka. Loh, ada apa ini? Padahal kemarin-kemarin dengan percaya dirinya mengatakan, kita harus terbuka kepada masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita harus memberikan keterbukaan informasi publik. Waduh, tapi kok nggak berani sekarang. Kok nggak berani? Nah, terakhir, kita punya video di mana Anas Urbaningrum dan juga beberapa pakar politik dan pengamat politik lainnya membongkar seperti apa jejak rekam dari SBY. Lagi-lagi jejak rekam dari SBY. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya harus ngomong begini ya. Kemarin saya tanda tangan surat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Jadi saya tidak bicara hanya sebagai pakar hukum tata negara, tapi juga sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum mereka. Jadi itu penting ya, biar kemudian tidak ada dusta di antara kita. Saya bicara dalam dua layer itu ya, sebagai orang hukum tata negara dan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi gini, kalau kita mengaitkan antara Demokrat dan kasus ijazah palsu, ya, pertama saya tidak ada urusan dengan Demokratnya, ya kan? It is not my party. Tetapi coba kita berpikir secara jernih ya, siapa duluan yang meraise isu ijazah palsu ini? Jadi yang pertama kali meraise itu kan namanya Bambang Tri Mulyono, dan dia membuat buku Jokowi Undercover, laki-laki yang tidak punya ijazah, dan itu 2016-2017, kemudian itu membesar ketika TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dipimpin Egy Sujana itu melakukan gugatan atau permohonan sesungguhnya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Oke, nggak ada kan unsur Demokratnya. Lalu kemudian Bambang Trinya kemudian ditersangkakan, kemudian divonis bersalah bersama Gus Nur. Nggak ada Demokratnya. Nah, kapan kehadiran Roy Suryo itu sama saja seperti kehadiran Dr. Tifa, kehadiran Rismond yang mereka sama-sama nggak kenal sebelumnya. Jadi pertama kali Rismond bertemu dengan Dr. Tifa itu, Roy Suryo itu di Jogja, waktu mereka geruduk UGM. Jadi menurut saya kalau kita bicara teori tentang histori ya, tentang sejarah tidak dimulai dari persaingan partai politik soal ijazah. Tapi dimulai oleh seorang jurnalis yang bernama Bambang Tri dan dimulai oleh aktivis yang bernama Egy Sujana dan teman-teman. Koordinasinya gimana nih dengan Pak Jokowi untuk menghadapi gelar perkara khusus ini? Apa saja yang sudah disiapkan? Ya, sejauh ini kami selalu mengupdate proses perkara, termasuk terkait dengan rencana gelar perkara ini kalau memang ada. Tapi buat kami tidak perlu ada persiapan khusus karena lebih kepada mendengar keluhan daripada terlapor, dan ya penyidik memang harus menjalankan seluruh hak ya, tidak hanya hak korban, hak tersangka itu dijamin oleh undang-undang. Jadi buat kami sih tidak masalah terjadi misalnya komplain. Cuma hanya diingatkan aja tidak boleh masuk ke substansi karena undang-undang menyatakan seperti itu ya. Dan memang ini undang-undang, kalau hukum acara itu tidak boleh ditafsirkan.
Kalau hukum material itu boleh. Kan sejak zaman Jadi Belanda. kembali lagi Inovasi boleh, apa Pak. namanya, biar saja di sidang. Bahkan kalau di sidang terbuka, semua masyarakat bisa menyaksikan, wartawan bisa menyaksikan. Lebih fair. Kalau digelar masih ruang tertutup. Indonesia kan negara Nah, sudah jadi- merdeka lama dari Belanda, Pak. Jadi Udah jangan- undang-undang. nggak usah- Ini nggak negara usah- hukum, Bang. Iya. Bukan apa negara Tahu, politis. inovasi kan perlu. Kalau ada inovasi dulu di undang-undang juga nggak diatur kalau ada persidangan tuh Zoom atau persidangan tuh online kan. Akhirnya kan bisa. Kenapa mesti khawatir dibuka secara terbuka di pengadilan dengan disaksikan justru masyarakat? dibuka. Maksud saya dengan gelar perkara khusus dibuka Gelar juga. itu tertutup. Alat buktinya. Enggak. Dengar tidak mungkin wartawan bisa masuk. Oh, bukan wartawan. Nggak mungkin. Kita aja di antara kita aja, Oh, antar pihak. ini kan itu udah konsumsi publik. Biar publik mengetahui semua ini dong. ada yang takut. Jangan ada yang diselesaikan di takut, ruang tertutup. Ada Buka yang saja. takut ijazah yang katanya asli itu dibuka. Oke, kita tunggulah. Publik juga bisa menyaksikan. Nanti kita keluar dari gelar perkara khusus. Tunggu ijazahnya dibuka atau kalau tidak, ya silahkan publik mempertanyakan. Oke. Dan saya pastikan pasti dibuka. Langsung oleh Pak Jokowi sendiri Ya, nanti. di gelar perkara khusus loh ya, bukan di persidangan. Di persidangan. Ini mau ngeles lagi nanti. Oke. Jadi apapun yang dilakukan oleh bapak dan anak ini kebetulan di forum internasional itu sebenarnya tidak membuktikan apa-apa ya. Yang laku, yang percaya itu Iya. cuma termul. Dan itu ternyata kan ada ya Iya. riset berbasis algoritma dan ini sahih ya, maksudnya Ah, valid oke, ya. oke. 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa ijazah ini fake. Oke. Dan tinggal 7% aja. Berarti 7% itu kita identifikasi ini termul-termul ini Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Yang masih percaya dengan segala macam seperti tampilan-tampilan pencitraan-pencitraan seperti itu. Tinggal 7%. Oke. Hanya tinggal 7%. Tinggal 7%. Dan itu penelitian yang valid ya. Penelitian valid berbasis algoritmik. Tak ada intervensi manusia sama sekali. Benar-benar mesin bekerja. Latifah itu dapat ilham, bisikan dari alam gaib bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Pak SBY bayar utang itu 1.840 triliun. Selama pemerintahnya 10 tahun itu bayar Ya, utang 10. 1.800 triliun. 1.840 triliun. Oke. Pak Jokowi bayar 5.323 triliun. Wow. Pak SBY mau bangun 11.350. Dia lebih banyak bangun jalan. Ini sama revitalisasi ya. Revitalisasi itu jalan yang sudah ada itu bisa didesarkan atau bisa ditimpa dan sebagainya. Pak Jokowi itu membangun 10.700. Kilometer. Tapi tolnya 2.700. Dia lebih banyak daripada Pak SBY. Pak SBY bangun tol 350 km, Pak Jokowi 2.700. Ya. Jadi unda-undi saja dia. Bendungan. Pak SBY bangun bendungan 7, yang 18 itu bahasa yang dulu kita pakai itu mangkrak. Itu diteruskan Pak Jokowi ditambah lagi 56. Jadi Pak Jokowi itu bendungan itu 60-an lebih kan. Jadi terus apa lagi? Bandara, revitalisasi 16, Pak Jokowi 15. Yang baru Pak SBY 39, Pak Jokowi 38. Berikutnya apa lagi? Yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan langsung. Freeport. Berapa presiden membiarkan Freeport 9% sahamnya? Diambil Pak Jokowi, dibayar 60 triliun, uangnya Inalum kan? Kita ingat itu kan? Iya. Petral, berapa presiden menikmati Petral? Kita nggak usah mengatakan mereka terima komisi. Tapi kenapa itu didiamkan? Kalau itu ada mafia minyak di sana. Januari 2015 dibubarkan nama Pak Jokowi. Ya kan? Saya waktu itu ingat kalau dia mau terima $1 aja. Satu hari $1 juta diterima. Berikutnya apa lagi? Sumur minyak. Blok Rokan Mahakam. Diambil Jokowi. Wilayah udara Singapura. Diambil bulan Maret 2024. Yang sudah tahu dari tahun 46 dikelola Singapura. Jadi kita mau ke Riau, presiden lapor dulu sama Singapura gitu kan. Apalagi kunjungan ke Papua. Semua presiden cuma sekali kunjungan. Jokowi 18 kali. Jadi kalau kita compare benchmark, kan harus ada data gitu. Jadi kalau tidak ya kita ribut yang seperti sekarang ini Mas Budius. Kesimpulan Ya, Pak Iyas dari indikator makro antara 10 tahun SBY dengan 10 tahun Pak Jokowi tadi ditambah dengan misalnya infrastruktur dan kemudian ada juga penekanan kepada perhatian yang sangat khusus kepada Papua ya.
Itu apa yang Pak Yas simpulkan dari angka-angka yang memang sudah muncul ini? Gini, Mas Budius, kita ini kan punya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, bebas beragama, berantakan. Kan gitu kan. Kita harus jujur loh. Minoritas itu nggak punya ruang gitu kan. Selalu diganggu. Ini soal ponpes sebentar aja udah ribut gitu kan. Iya. Terus apa lagi? Yang lain-lain sampai keadilan sosial, pemerataan dan sebagainya itu kan tidak terjadi. Itu saya lihat cuma ada di Jokowi waktu itu. Ngapain dia sampai ke Papua 18 kali? Membangun Trans Papua 3.600 kilometer itu. Ya kan? Memotong subsidi BBM kita supaya bisa mensubsidi Papua. Itu kan sebuah pemikiran seorang negarawan. Nggak gampang itu. Kalau dia cuma mau duduk jadi presiden, untung rugi saja. Sudah dari kemarin-kemarin kaya dia itu kan. Jadi poinnya satu ya. Kalau cari pemimpin ya memang kata Tan Malaka itu ya. Memang harus dari rakyat yang pernah menjadi rakyat. Tidak bisa rakyat cuma artifisial saja kan gitu. Jokowi itu kan memang rakyat kan. Karena hidupnya dari dulu dari pinggir kali Surakarta dan sebagainya. Jadi fokusnya itu pembangunannya itu terlepas di sana sini kurang banyak korupsi. Karena tidak bisa juga semuanya ditangani sama dia kan gitu. Ini negara besar bos. Dipegang sana. Jadi prioritas kerjanya yang mana begitu. Inilah hasil kerja dia kalau menurut saya. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu. SBY sudah mendesain bersama oknum di KPK bahwa Februari harus sudah selesai ini. AU harus sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan. Beliau meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Kalau salah ya salah, kalau tidak salah saya ingin tahu kenapa tidak salah. Kira-kira begitulah. Langkah yang dilakukan oleh Pak SBY dengan menghancurkan Anas dan menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu, tampaknya SBY sudah nggak tahan untuk menggunakan nabok nyilih tangan lewat tangan orang lain lagi. Wah ini kayaknya pakai menteri ini gagal, pakai FKPD gagal, pakai ini gagal, semua cara digagal. Itu sudah terbaca sebenarnya bagaimana skenario untuk menyingkirkan Anas dari Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, di sanalah pertama kali SBY mengeluarkan pidato yang menyatakan yang bermasalah secara hukum keluar dari Partai Demokrat. Kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Kan bahwa Pak SBY pada saat itu tidak sanggup dan tidak mau untuk disaingi oleh siapapun. Nah, ketakutan SBY ini terjawab sekarang. Ketika di dalam Partai Demokrat sekarang itu terjadi krisis kepemimpinan. Pak SBY nggak mau karena kan harus menjaga citra nih. Tapi diutuslah para menteri bergiliran menekan Mas Anas untuk mundur. Bisa menyebut nama barangkali siapa saja? Saya kira di media udah ada juga. Hampir semua menteri lah yang dianggap mampu untuk mempengaruhi Mas Anas. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Itu intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik. Di mana SBY sebagai presiden dan sebagai ketua Dewan Pembina Partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Isi BBM-nya SBY kepada Anas. Iya. Apa bunyinya tadi? Tolong diulangi. Anda tidak loyal. Saya sangka Anda loyal kepada saya. Kira-kira gitulah. SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Bukan sekarang. Makanya
saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat terhibah begitu ya. Kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam. Ini membuktikan bahwa sang Demokrat itu sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya sang Demokrat. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pengakuan Refly Harun yang ternyata sudah menjadi kuasa hukum Roy Suryo CS, dan dia membeberkan sebuah fakta yang menarik mengenai perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi. Waduh, apakah sekarang yang mau dijadikan kambing hitam ini adalah siapa? Bambang Tri atau yang lainnya, teman-teman? Karena roman-romannya ini Refly Harun akan menyusun siasat, menyusun strategi untuk meloloskan teroris ini dari jerat hukum. Karena kan kita bisa lihat track record Refly Harun. Dia selalu mengatakan bahwa ya para peneliti ini tidak bagus kalau dalam bui. Dia bagusnya di luar biar bisa meneliti yang lain. Waduh. Refly. Nanti gelar perkara khusus. Kalau Polda Metro sudah menyatakan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi identik dan ijazah Pak Jokowi tidak ada bantahannya lagi, kalian jangan teriak kriminalisasi lagi ya. Jangan pakai jurus-jurusnya Kojinudin, tapi itu jurus kau juga sih sebenarnya. Jurus-jurus kelompok kau yang selalu teriak kriminalisasi lah, inilah, itulah. Aduh, udahlah. Jangan lebay gitu. Ikut aja proses hukum. Saya masih ingat ucapan Roy Suryo ketika ditanya media, gimana tanggapan Anda ketika dilaporkan oleh Pak Jokowi? Ya bagus. Nanti kita buktikan. Waduh. Sekarang kriminalisasi. Aduh, mentalnya mental kerupuk rupanya. Saya pikir orang ini berani loh. Dan tadi Roy Suryo tidak mau kalau gelar perkara khusus itu terbuka. Loh, ada apa ini? Ada apa ini, Roy? Apakah kau sudah tidak bisa membuktikan apapun terkait dengan ijazah Pak Jokowi? Makanya kau meminta gelar perkara khusus itu tertutup. Biar kalau identik lagi-lagi identik kembali ya. Ya kau tidak malu-malu amat gitu sebagai peneliti. Aduh, kasihan banget orang-orang ini. Dan tadi, wah, Bapak Subiakto sangat luar biasa ya, membeberkan fakta-fakta mengenai prestasi dari Pak Jokowi dibandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ternyata proyek Susilo Bambang Yudhoyono ini, presiden ke-6 ini, ada beberapa yang mangkrak yang kemudian diselesaikan oleh Pak Jokowi. Waduh. Kecuali Hambalang ya. Kalau Hambalang sudah jadi candi apa gitu. Candi apa kalau kata orangnya? Candi mangkrak, candi apa gitu. Candi busuk atau apa gitu, teman-teman. Ya itu legasi yang sangat buruk ya dari Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun sebenarnya tujuannya bagus. Itu sebagai sarana pendidikan untuk atlet, mencetak atlet-atlet terbaik. Tapi sayangnya dikorupsi kiri kanan, dan koruptornya ya oknum-oknum Demokrat juga, teman-teman. Dan bagaimana tadi bisa kita dengarkan kasus hukum yang menjerat beberapa kader dari Demokrat ketika Pak SBY masih menjabat sebagai presiden, dan beberapa kali juga nama Pak SBY diseret-seret disebut-sebut dalam kasus Senturi, tapi tidak pernah diperiksa, tidak pernah diusut, tidak pernah disentuh. Ya, saya pikir banyak isu-isu yang menyeret nama Pak SBY tapi tidak pernah diusut. Berbeda dengan Pak Jokowi, yang dimana ketika ada satu isu yang bisa dialamatkan kepada Pak Jokowi, maka gerombolan pembenci ini akan ramai-ramai menuntut untuk Pak Jokowi diadili. Tapi kok SBY tidak begitu ya? Apakah mereka takut dengan SBY, takut dengan Megawati, takut dengan Pak Prabowo, tapi tidak takut dengan Pak Jokowi? Dan mungkin mereka sekarang berpikir bahwa Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa lagi. Dia orang yang lahir dari pinggiran Kali Solo, dan dia bukan darah biru, bukan militer, makanya pertahanannya tidak sangat kuat. Dia tidak punya loyalis yang banyak, dan dia tidak bisa lagi menggerakkan instrumen negara manapun karena bukan lagi presiden. Makanya mungkin dia serang Pak Jokowi dengan bertubi-tubi sekarang. Tapi sayangnya orang yang cinta terhadap Pak Jokowi ini banyak, dan mereka bahu-membahu untuk menjaga Pak Jokowi dan menjaga hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo serta Mas Wapres Gibran. Dan itulah yang sekarang kita lakukan, teman-teman. Jangan biarkan gerombolan pembenci menguasai instrumen media yang bisa merusak hubungan dan tatanan bernegara kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.